Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Jamroni, yang dituduh mencuri sapi. Kemudian datang Seton, si pemilik sapi, sekaligus mantan jawara di kampung itu. Tanpa mendengarkan penjelasan dari Jamroni, Seton yang sangat emosi langsung menghajar Jamroni. Lalu datang Yanto, sahabat Jamroni. Ia memberitahu kepada Seton bahwa malingnya sudah tertangkap. Aku udah bilang kalau bukan kamu pencuri sapinya. Saya yang menang. Nuhun sewu. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa ayahnya Jamroni sedang sekarat. Bapaknya sekarat. Bapakmu sekarat, Le. Pulang. Setibanya di rumah terlihat ayahnya Jamroni, yang sudah sangat kritis. Sebelum meninggal dunia, ia mengatakan bahwa Jamroni bukanlah anak kandungnya. Lalu memberikan surat dari Sari, teman semasa kecilnya, dan menyuruh Jamroni pergi ke Jakarta untuk mencari Sari. Karena hanya Sarilah yang tahu di mana orang tua kandungnya. Alon. Setelah dari pemakaman ayahnya, ia langsung pergi ke Jakarta. Aku pamit. Matur nuwun ya, Pak. Terlihat Yanto pun ikut mengantar Jamroni sampai ke Jakarta. Di sisi lain Sari mengunjungi kampungnya, dan berharap bisa bertemu dengan Jamroni. Namun sayangnya Jamroni yang sudah berangkat ke Jakarta. Kenapa yo? Surat aku itu ndak pernah kamu balas. Lalu Sari melihat rumahnya yang dulu. Di sini Sari teringat semua kenangan masa kecil bersama Jamroni. Jamroni membantunya saat membawa kayu bakar, menemaninya latihan menari, dan juga menjaganya jika ada yang mengganggu. Jangan ganggu dia. Sana. Pada suatu hari, terlihat keluarga Sari dan Jamroni sedang terlibat cekcok. Lalu Sari dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Mas Jamroni! Singkat cerita, setibanya di Jakarta terlihat dua orang preman yang sedang mengawasi gerak-gerik Jamroni. Sebelum pulang Yanto memberikan sedikit uang kepada Jamroni. Aku ada uang sedikit buat kamu. Kedua preman itu mengira Jamroni sedang memalak sopir truk. Mereka yang tidak terima kalau daerah kekuasaan mereka ada orang baru. Cekcok pun terjadi. Sono! Aku jemput. Dan tiba-tiba terjadi perkelahian. Karena jumlah mereka yang terlalu banyak, Jamroni memutuskan untuk mengeluarkan jurus kaki 1000. Terjadi aksi kejar-kejaran, 4000 jam tayang dan 1000 subscribe. Hingga rumah makan Takana Juo, milik Uni dan Parmanto, tak luput dari amukan para preman, karena arahan dari Pak Sutradara. Hingga menu keramat, gulai kepala kakap harus ditutup sementara. Dan Hans pun harus mudik ke Papua. Terlihat para preman yang masih mengejar Jamroni. Ketika sampai di persimpangan jalan, Jamroni harus rebahan di atas kap mobil, yang dikendarai wanita cantik yang bernama Reta. Ternyata Reta juga dikejar-kejar preman suruhan ayahnya. Karena pandangan Reta terhalangi oleh muka Jamroni, Reta hampir menabrak guru Tika dan murid-muridnya. Untungnya yang diinjak rem bukan pedal, sehingga bisa berhenti. Kalau mau nembak saya aja. Ketika Jamroni sedang meminta maaf, ia melihat Reta yang dijemput paksa oleh para preman tersebut. Merasa ada yang janggal, Jamroni lalu bertanya, "Ada apa ini?" Dan tiba-tiba, Jangan ikut campur. Mampus lu. hantaman bahan baku pun terjadi. Jamroni yang ingin menyelamatkan Reta mendapat perlawanan sengit dari para preman tersebut. Hingga akhirnya Jamroni bisa mengalahkan mereka dan kabur bersama Reta. Setelah keadaan dirasa aman, Reta pun memperkenalkan diri kepada Jamroni. Di sini Reta memberitahu alasan kenapa dia dikejar-kejar oleh orang tadi. Karena dia menolak dikawinkan paksa oleh ayahnya, dan memilih kabur dari rumah. Udah bantuin tadi? Iya. Mbak Ana, ada tamu buat Bapak. Lalu kita diperlihatkan dengan ayahnya Reta yang bernama Astomo dan asistennya yang bernama Hana. Astomo terkenal sebagai ketua gangster di kota itu. Terlihat ia mendapat telepon dari anak buahnya, bahwa anak buahnya gagal membawa Reta pulang. Dihalang-halangi sama siapa? Lalu kita diperlihatkan dengan Amsar, ketua geng FPKB. Geng yang pernah ribut dengan Jamroni di awal film. Sini duitnya. Oh iya, ini ngomong-ngomong nih.
Terlihat Amsar sedang menelpon Astomo. Ia menagih janjinya untuk menjodohkan Reta dengan Tino adiknya. Lalu Amsar meminta Astomo agar bisa mengatur waktu pertemuan dengan anaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diblokir? Malam harinya, terlihat Reta yang kehabisan uang. Lalu Reta menyuruh Jamroni mencuri brankas milik ibunya. Karena semua ATM miliknya telah diblokir oleh ayahnya. Jadi tugasku ngerampok. Bukan. Setelah berhasil mencuri brankas, Reta dan Jamroni beristirahat di bekas gerbong kereta api, sambil menghitung uang di brankas. Lalu Reta berkata, cukuplah buat nyari kontrakan besok. Nih, bisa nyari tempat nginap buat besok. Salam ini tutup. Nah, tutup tuh, Di sini kita diperlihatkan dengan Sueb dan Jarko. Sueb sendiri adalah pembunuh bayaran yang sering disewa di kota itu. Karena sepi job, ia kerja sampingan jadi tukang roti. Lalu Amsar menelpon Sueb untuk membunuh Jamroni. Karena dikira Jamroni berpacaran dengan Reta. Sebelum pergi Sueb sempat menghajar Jarko. Apa nyakir gua? Bercanda, gue tanya mana pacar lu? Pagi harinya, Sueb yang berhasil sampai di tempat persembunyian Reta dan Jamroni. Lalu Sueb bertanya, di mana Jamroni sambil mengancamnya. Karena takut dengan ancaman Sueb, Reta pun memanggil Jamroni. Duel sengit pun terjadi. Terlihat Jamroni sedikit kewalahan menghadapi Sueb, hingga akhirnya Jamroni berhasil mengalahkan Sueb, dengan mendaratkan satu pukulan tepat di rahangnya. Tak disangka Sueb mampu bangkit dan mengejar Jamroni. Terjadi aksi kejar-kejaran. Dengan cara subforsup dan menonton video orang tidak full sehingga kena spam. Untungnya Reta datang. Lalu kabur jauh dari tempat itu. Lalu Jamroni dan Reta mencari kontrakan yang jauh dari kota itu. Supaya tidak lagi dikejar oleh orang bayaran Amsar. Buat saya, mana? Kamu kok manggil aku mbak lagi sih? Malam harinya, terlihat Reta yang mulai tumbuh cinta karena nyaman bersama Jamroni. Ada pelindung. Masa ketemu saudara sendiri harus bawa pengawal? Di sini terlihat Amsar menemui Astomo di sebuah kafe. Lalu Amsar menagih janji Astomo untuk menjodohkan Reta dengan adiknya. Terkuak fakta bahwa alasan Astomo menjodohkan Reta dengan adiknya Amsar. Karena dulu Astomo pernah berhutang budi kepada Amsar. Sebagai balas budi Astomo ingin menjodohkan anaknya dengan adiknya Amsar. Di akhir perbincangan Amsar ingin membantu Astomo mencari Reta sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua kasih tugas buat lo semua. Di markas besar Amsar, mengumpulkan dan memberi tugas ke semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Reta sampai ketemu. Lalu ia mengirimkan foto Reta ke semua anggotanya yang ada di penjuru kota. Ngerti lo semua. Cari sampai ketemu. Dengan cepat fotonya menyebar, hingga salah satu anggota geng, yang sudah tahu dengan kontrakannya Reta, mendapatkan foto itu. Lalu ia memberitahu kontrakan yang ditempati Reta. Melihat hal itu Jamroni berusaha menyelamatkannya. Namun pada akhirnya Reta dan Jamroni dibius hingga pingsan. Keesokan harinya, terlihat Jamroni yang digantung posisi terbaik. Setelah sadar ia berusaha menyelamatkan diri karena orang yang menjaganya sedang molor. Lalu menyelamatkan Reta, yang sedang disekap di sebuah kapal. Tidak mudah untuk membawa Reta kabur dari kapal. Terjadi baku hantam. Dengan mudah Jamroni berhasil mengalahkan semua anak buah Amsar. Sehingga Jamroni bisa membawa Reta kabur dari tempat itu. Tak berselang lama Amsar datang ke tempat itu. Melihat Reta dan Jamroni sudah berhasil kabur. Amsar langsung emosi. Dia lalu menginterogasi salah satu anak buahnya karena dianggap lalai. Lu tahu, nyarinya susah. Kenceng-kenceng ngomongnya. Lalu ia memberi hukuman dengan cara menggergaji tangan anak buahnya. Karena Amsar masih trauma dengan darah. Ia kemudian menyuruh Siti untuk menggergaji tangan anak buahnya tersebut. Sungguh kejam sekali, Sat. Di tempat lain terlihat Jamroni dan Reta, yang berhasil kabur sampai di terowongan.
Ternyata di dalam terowongan kereta itu ia bertemu dengan Swab. Dan mereka berdua harus baku hantam lagi. Dalam pertarungan kali ini terlihat mereka berdua yang sama-sama kuat. Tetapi pada akhirnya Zamroni berhasil mengalahkan Swab. Perang kita gagal, Bos. Tak berselang lama, kabar kekalahan Swab sampai di telinga Amsar. Lalu Amsar menyuruh Siti untuk mencari pembunuh bayaran yang bernama Jangkung. Cari orang yang lebih hebat lagi. Mau apa lo kesini? Setibanya di sana Siti malah bertemu dengan pacarnya Jangkung. Terjadi sedikit salah paham, hingga mereka harus sedikit baku hantam. Tidak lama Kang Jakung datang dan berhasil memisahkan mereka berdua. Walaupun harus ada tangkisan pukulan kecil dari Siti dan pacarnya. Di sini Kang Jangkung juga setuju atas perintah Ansar untuk menghabisi Jamroni. Kenapa sih? Ada apa kalian ini? Malam harinya, ketika sedang makan Zamroni menyuruh Reta untuk pulang supaya masalahnya bisa cepat selesai. Di sini Reta menyetujuinya. Akan tetapi dengan syarat, Zamroni harus ikut pulang ke rumahnya. Mana? Sebelum pulang, Reta mengajak Jamroni pergi ke salon dulu. Agar Jamroni terlihat lebih keren. Singkat cerita, sesampainya di rumah Reta mengenalkan Zamroni kepada ayah dan ibunya. Sebagai pacar dan calon suami. Mendengar hal itu Zamroni terlihat sedikit linglung. Tapi karena terpaksa ia harus menerima itu. Maafin Reta ya, Ma. Lalu Astomo menginterogasi Zamroni sebagai calon mantunya. Sambil menodongkan pisau dan menanyakan siapa sebenarnya dia dan di mana orang tuanya. Di sini Jamroni cerita alasan ia datang ke Jakarta. Untuk mencari orang tua kandungnya. Karena di kampung ia diasuh orang tua angkat. Mendengar hal itu Astomo melepaskan Jamroni dan meminta maaf. Astomo merasa kalau Jamroni adalah orang baik. Kemudian Astomo menyarankan agar Reta dan Jamroni tunangan dulu. Tapi Reta menolak, dan meminta agar langsung dinikahkan secepatnya. Maafkan saya. Kabar pernikahan Zamroni dan Reta sampai di kuping Amsar. Amsar merasa Hastomo telah mengingkari semua janjinya. Di saat itu juga ia mengumpulkan semua anggotanya. Dan merencanakan penyerangan di saat hari pernikahan. Kita yang udah direnggut oleh Hastomo! Ron, jam segini belum? Malam harinya, terlihat Jamroni dan Reta yang sedang mengobrol. Di sini Reta mengungkapkan perasaan cintanya kepada Jamroni. Namun berbeda dengan Jamroni yang kebingungan karena harus memilih antara Reta dan Sari. Di sisi lain, alasan Jamroni datang ke Jakarta hanya untuk mencari Sari. Dengan sangat terpaksa Jamroni tidak bisa menolak permintaan Reta. Aku ngerasa sayang juga sama kamu. Tibalah hari pernikahan Reta dan Jamroni. Terlihat Jamroni malah mencoba kabur dari sana. Karena masih ingin mencari Sari dan orang tua kandungnya. Mas, mau kemana? Tak lama Amsar dan semua anggotanya datang ke rumahnya Hastomo untuk menghancurkan pernikahan Zamroni dan Reta. Tapi darah saya sama darah kamu aja, yang lain nggak usah. Namun ternyata di sini Amsar dan Hastomo memilih untuk baku hantam berdua saja. Dan disaksikan langsung oleh semua anggota geng di tempat itu. Bisa disimpulkan kalau Hastomo dan Amsar adalah orang yang gentleman. Setelah Jamroni berhasil keluar dari rumah Hastomo, ia harus berhadapan dengan Jangkung, yang sudah menunggunya di depan pintu gerbang. Lu Jamroni ya? Sedangkan di tempat lain Reta dan Hana harus bertarung melawan Siti. Terlihat pertarungan Jamroni dan Jangkung berjalan cukup alot, hingga pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Jamroni. Terlihat Reta dan Hana masih bertarung dengan Siti, yang cukup kuat dan susah untuk dikalahkan, hingga akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Siti. Kemudian kita diperlihatkan dengan Zamroni yang sudah berada di depan pintu gerbang. Lalu semua anak buah Amsar mengelilingi Jamroni. Namun tiba-tiba ibunya Reta menembakkan senjata ke atas sambil berteriak anakku. Yang membuat pertarungan mereka semua berhenti. Bisa kita ketahui teriakan ibunya Reta itu terdengar kepada Jamroni yang membuat dirinya yakin bahwa ibu Reta adalah ibu kandungnya. Lalu kembali ke cerita masa lalu. Dulu waktu Jamroni masih kecil.
Ia harus terpisah dari orang tuanya. Karena diculik oleh suster yang menyamar. Bayi saya di mana, suster? Dibawa kemana? Pada akhirnya Hastomo dan Amsar memilih diskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Namun sebelum pergi, Amsar mengatakan akan balas dendam suatu hari nanti. Mas. Di malam harinya, Reta memberikan sebuah surat dari Sari kepada Jamroni. Terlihat Reta sudah mengikhlaskan Jamroni. Karena sebenarnya ia adalah adik Jamroni. Kok nggak ada alamatnya? Kemudian Sari datang dan menghampirinya. Disinilah mereka akhirnya bisa bertemu lagi. Setelah Astomo menemukan keberadaannya Sari. Punya perusahaan catering. Lalu Jamroni dipanggil untuk menghadap Astomo. Astomo menurunkan tahta kepemimpinannya kepada Jamroni. Dan disinilah awal nama Jamroni mulai dikenal di kota Jakarta sebagai orang terkuat di sana. Sebagai pemimpin geng keadilan.